Ya, hai, halo. Salam sehat selalu. Tetap semangat walau masih belajar dari rumah. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia lagi, masih dengan materi yang sama yaitu teks LHO dan tentunya dengan subtema yang berbeda ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, jangan lupa untuk berkomentar di kolom komentar sebagai absen dengan mengetikkan nama diikuti kata hadir. Setelah itu jangan lupa like-nya dan yang belum subscribe diingatkan kembali untuk segera subscribe supaya kalau ada video baru atau hal baru dari channel ini, kalian nanti tidak ketinggalan. Nah, tidak usah berlama-lama, kita langsung mulai saja pelajaran kita hari ini. Ya, ini ya. Hari ini kita akan belajar teks LHO, khususnya tentang merevisi isi teks LHO. Oke, di situ ada apa saja? Kita akan lihat. Bagian pertama adalah melengkapi isi teks LHO. Kemudian berikutnya membenahi kesalahan isi teks LHO. Nah, kita akan lihat satu persatu mulai dari melengkapi isi teks LHO. Ini ya. Teks LHO terdiri dari bagian yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum atau klasifikasi. Ya. Jadi kemudian bagian kedua adalah deskripsi bagian. Kemudian bagian ketiga adalah deskripsi manfaat. Ya, jadi ini nanti berkaitan dengan struktur dari teks LHO itu sendiri. Ada 3 bagian struktur dari teks LHO, yaitu yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum itu biasanya digunakan sebagai pembuka atau pengantar tentang hal yang akan disampaikan. Nah, kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu adalah penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagian pada deskripsi bagian objek tersebut. Jadi nanti kalau di teks itu kemarin saya contohkan adalah teks wayang. Di teks wayang berarti yang dijelaskan adalah detail-detail tentang wayang tersebut. Nah, kemudian deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu biasanya berada di bagian akhir. Nah, di situ menuliskan tentang manfaat atau kegunaan dari atau fungsi dari teks tersebut dalam kehidupan atau benda yang dilaporkan tersebut. Ya. Jadi ini adalah struktur teks tersebut. Ini bagian awal, pernyataan umum di bagian awal, deskripsi bagian itu biasanya ada di tengah-tengah, kemudian deskripsi manfaat itu di bagian akhir. Ya. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Contoh yang kita gunakan adalah teks ada apa di The Topeng Museum Angkut. Ini ya. Silahkan dibaca, dicermati. Nanti dari sini kita akan melihat struktur dari teks tersebut, apakah ada semua. Sudah ya. Nah, dari contoh teks ini, The Topeng Museum Angkut, kita diajak untuk mengetahui atau mengenali isi di dalamnya. Ya, misalnya tentang apa saja yang dibahas, kemudian mengapa teks itu dibuat, dan sebagainya. Ya. Jadi di sini kita diminta untuk mengetahui tentang apa saja yang ada di dalamnya melalui struktur dari teks tersebut ya. Jadi kalau dilihat yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ada di sini. Nih. Jadi pernyataan umum itu isinya adalah menyatakan atau pemberitahuan
atau penjelasan secara umum tentang topeng itu sendiri. Nah, kemudian deskripsi bagian. Deskripsi bagian yaitu menjelaskan tentang bagian-bagian yang ada di dalam topeng Museum Angkut itu sendiri. Kemudian manfaat. Ya, manfaatnya ada di bagian berikutnya. Nah, bagian kedua adalah membenahi kesalahan dari isi teks LHO. Nah, ini nanti berkaitan dengan hal apa yang ada di dalamnya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah kalimat definisi. Jadi kalimat definisi itu biasanya ditandai dengan konjungsi adalah, ialah, yakni, merupakan, dan yaitu. Intinya adalah kata atau konjungsi kata penghubung yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu, mendefinisikan sesuatu. Ini ya. Jadi untuk mengartikan suatu objek itu kalimat definisi. Kemudian kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi itu digunakan untuk memberi gambaran atau penjelasan secara rinci terhadap suatu objek. Nanti kita akan lihat melalui contoh. Kemudian contoh kalimatnya. Ya, contoh kalimatnya. Ini dari objek yang sama, yaitu wayang. Kalau dari kalimat definisi, wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Lihat di sini ada kata adalah. Adalah ini sebagai penegas bahwa ini adalah kalimat definisi. Sedangkan kalau kalimat deskripsi berarti dia memberikan rincian terhadap objek yang dijelaskan. Misalnya di sini wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditata, diberi warna sesuai kaidah pulasan, wayang pendalangan, lagi diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit ya. Rinci, jadi lebih rinci, itu kalimat deskripsi. Kalau kalimat definisi ya hanya mendefinisikan. Ya. Nah, kenapa sih dalam teks LHO ada kalimat definisi dan deskripsi? Ini sebenarnya berkaitan juga dengan struktur dari teks LHO sendiri. Ya, kalimat definisi itu biasanya ada di pernyataan umum. Kalau tadi dilihat di strukturnya, biasanya digunakan di pernyataan umum atau ada di bagian pernyataan umum. Nah, kalau kalimat deskripsi itu biasanya ada di bagian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Jadi menjelaskan secara rinci tentang bagian-bagiannya, juga tentang manfaat-manfaatnya. Ya. Jadi kedua hal ini itu digunakan untuk memudahkan dalam memahami teks LHO itu sendiri. Ya. Jadi dua hal itu yang sudah dibahas di materi ini. Jadi yang pertama tadi tentang struktur, yang kedua tentang apa saja yang digunakan dalam struktur teks LHO itu sendiri. Ya, itu saja materi hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar. Kita akan diskusikan di kolom komentar. Ya, ingat, bersama-sama kita lawan COVID, pahami gejalanya dan langkah pencegahannya, jaga diri kita dan sesama dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa like dan subscribe-nya, walaupun di rumah harus tetap sumringah. Sampai jumpa